seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nur Amelia Putri dari kelas 10 akuntansi 1. Saya akan membuat tugas praktek IPAS dengan judul bab konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Secara garis besar, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Untuk dapat memahami konsep ruang, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan pada bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda tergantung sumber daya yang dihasilkan. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian suatu ruang dapat mempengaruhi ruangan lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Bentuk interaksi keruangan. Poin pertama yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifatnya menetap maupun sementara. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga yaitu urbanisasi, mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh yaitu sirkulasi, mobilitas penduduk yang sifatnya sementara, keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Poin kedua yaitu perpindahan. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu pertukaran informasi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk meyakinkan kejadian-kejadian yang ada di belahan dunia. Yang ketiga yaitu website. Merupakan jaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari search engine, seseorang dapat dengan mudah mencari ide atau gagasan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu ada marketplace. Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik kreativitas dalam bentuk marketplace. Poin ketiga yaitu ada transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan internasional, impor dan ekspor.
Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sekian hasil pembelajaran saya dengan judul bab konektivitas antar ruang dan waktu. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.